Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Pak Billy harap tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat untuk menyambut kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Billy ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mendalami tema kita, yaitu Yesus peduli penderitaan manusia. Dikatakan peduli apabila kita peka, apabila kita mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apa yang dirasakan dalam hal apa atau keadaan yang bagaimana, Yesus peduli dalam hal penderitaan manusia, kesengsaraan maupun kesulitan dan kesusahan yang dialami setiap manusia. Adapun beberapa jenis penderitaan, ada penderitaan secara fisik, misalnya sakit atau mengalami ketidaknyamanan tubuh atau mengalami gangguan dalam hal pencernaan. Nah, itu contoh penderitaan secara fisik. Adapun secara batin, misalnya ketika hatinya sedang terluka, hatinya sedih ataupun kecewa. Namun bukan persoalan fisik atau batinnya yang ingin Yesus ajarkan atau kita dalami bersama, yaitu bagaimana kita meneladan Yesus yang mau merasakan kesusahan kesulitan yang dialami oleh umat pilihannya. Namun sebelum kita masuk ke dalam tema ini, Pak Billy ingin mengajak bersama-sama bagaimana pengalaman peduli terhadap penderitaan manusia. Hidup untuk pengabdian. Itulah kalimat yang pas untuk mendeskripsikan sosok seorang suster biarawati bernama Zita CB. Perempuan berusia 74 tahun ini sudah hampir 50 tahun mengabdi pada masyarakat, membantu sesama di pelosok Indonesia. Saat ini, Suster Zita CB berdomisili di Manoruteng, Nusa Tenggara Timur. Fokus membantu orang-orang disabilitas, sakit, maupun lansia. Setiap hari di usianya yang sudah tak lagi muda, tanpa mengenal lelah, suster kelahiran Yogyakarta ini mengunjungi mereka yang membutuhkan di kota Mano, meskipun harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer dengan berjalan kaki. Pertolongan yang dilakukan Suster Zita CB kepada mereka yang membutuhkan dengan memberikan dukungan secara moral maupun materi. Kita dengan Suster Zita di tempat rumah abang saya itu. Lalu berkat Oma juga kan Aran bisa terima komuni pertama. Terus kami juga dapat rodanya untuk Ran. Kami sangat berterima kasih sekali begitu ada Oma Suster Zita hingga Ran ada dapat rodanya. Sebelum mengabdi di NTT, Suster Zita CB juga pernah ditempatkan di kota-kota lain seperti di Bandung dan di Sorong, Papua. Permasalahan hidup masyarakat yang dibantunya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi hingga kesehatan. Bahkan saat di Sorong, Papua, tanpa rasa takut, Suster Zita CB mendatangi para pekerja seks komersial dan para germo di lokalisasi, barbar, hingga panti pijat plus-plus untuk mensosialisasikan dan mencegah penyebaran HIV/AIDS. Walaupun dengan umur yang tidak lagi muda, Suster Zita CB tidak pernah berpikir untuk berhenti menolong sesama. Perempuan yang hobi bercocok tanam dan beternak ini akan terus mengabdi hingga menutup mata. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar
dari pengalaman hidup Suster Zita yang peduli terhadap penderitaan manusia, di mana pertama-tama peduli terhadap mereka yang sangat membutuhkan pertolongan maupun uluran tangan, bahkan membutuhkan kehadiran kita. Tidak hanya mereka yang sakit secara fisik atau disabilitas, tapi mereka yang juga butuh kepedulian, cinta kasih secara batin. Yaitu di mana Suster Zita memberikan banyak teladan bagi kita, yaitu ketika orang-orang di sekitar kita jauhi, orang di sekitar kita disingkirkan, kita diajak untuk peduli terhadap mereka, mengulurkan tangan dan mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mengapa kita harus peduli? Pertama, karena Tuhan terlebih dahulu lebih peduli terhadap penderitaan yang kita alami. Karena kepedulian itulah itu merupakan wujud cinta kasih yang Tuhan berikan serta Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika kita peduli berarti kita turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Sehingga ketika kita mau merasakan atau turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan peduli terhadap penderitaan manusia, berarti kita mau berempati terhadap sesama. Nah, lantas apa saja ciri-ciri orang yang peduli dan orang-orang yang acuh tak acuh? Nah, orang yang peduli, orang yang mau membantu sesamanya. Orang yang peduli artinya dia peka, tanggap terhadap sesamanya. Dia tidak pernah memperhitungkan untung ruginya. Sedangkan orang yang acuh tak acuh, biasanya dia yang cuek, biasanya dia yang masa bodoh, merasa dirinya paling benar. Ya, banyak hal yang bisa kita temui dan bisa kita jumpai bagaimana kita menemukan orang-orang yang peduli dan senantiasa acuh tak acuh. Bagaimana teladan Yesus terhadap penderitaan yang dialami oleh manusia? Yang pertama, Yesus juga sangat peduli terhadap kesulitan, kesusahan yang dialami oleh umat manusia. Hal itu nampak ketika ia mau menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang kedua, Yesus juga menyembuhkan orang yang buta. Yang ketiga, Yesus juga membangkitkan Lazarus. Dan yang keempat, Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Banyak hal, banyak contoh tindakan Yesus yang dapat kita temukan, dapat kita teladani, serta kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah Injil Matius bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang lumpuh. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Lalu dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu telah diampuni." Mendengar itu berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari kisah Yesus. Pertama-tama, kenapa Yesus mau menolong atau menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Yang pertama, karena belas kasih Yesus, karena kepedulian, karena empati Yesus yang ingin dianugerahkan kepada umat manusia. Lantas, bagaimana dengan orang yang menderita? Apakah hanya diam saja berpanggung tangan? Tidak.
Ketika kita mau menyerahkan sepenuhnya suka duka, kesulitan, penderitaan kepada Tuhan, itu tandanya kita beriman. Seperti yang disampaikan Yesus kepada orang yang lumpuh itu, imanmu telah menyelamatkan. Iman kepada Tuhan telah membantu kita untuk mengalami, telah memperoleh sukacita, kesembuhan. Maka kita juga bisa belajar dari dua tokoh ini. Tokoh Yesus yang peduli terhadap penderitaan, tokoh si lumpuh yang mau percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ketika kita mau percaya, setia, taat kepada kehendak Tuhan, berarti kita juga percaya dan setia kepada kehendak Bapa yang memiliki rencana keselamatan bagi umat manusia. Yesus yang rela menderita, dianiaya, ditolak oleh bangsanya sendiri, merupakan ungkapan bahwa Yesus sebagai Raja Pemimpin tidak ingin mencari kemegahan, tidak mau semenang-menang, tapi ia mau menunjukkan bahwa ingin merasakan dan peduli terhadap situasi hidup dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dengan sikap peduli, kita senantiasa mendengarkan hati kita yang mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita peduli, berarti kita senantiasa mengajak diri kita untuk mau berbagi dan menjadi sarana keselamatan bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa menerapkan kepedulian ini terhadap sesama? Kita bisa melakukannya dengan mengamati contoh-contoh peristiwa atau kejadian berikut ini. Bagaimana cara kita menjadi sarana keselamatan dengan mau meringankan penderitaan orang lain, berbagi sedekah, menolong orang yang tunawisma, mereka yang terlantar dan tersingkirkan, korban konflik, mereka yang sedih, kecewa, ditinggalkan, mengalami keputusasaan, kita pun bisa bertindak atau peduli terhadap mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup. Asalkan kita mau datang, mau membuka hati, mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita menjadi sarana keselamatan bagi sesama. Nah, itu sekilas tentang bagaimana Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Bri mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan dan menyimak lagu yang berjudul Allah Peduli. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan menjaga dan memberkati kita semua. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, Dia peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.